Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya di UTS Pemodelan. Di sini soal nomor 1 yaitu memahami bagaimana aliran atau flow mempengaruhi performa. Perhatikan faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemodelan. Optimisasi alokasi tempat tidur rumah sakit misalnya. Nah, di sini ada alirannya. Jadi banyak pasien itu yang ada di 12 hour stay itu adalah yang jalur cepat, pergerakannya cepat, perubahan pasiennya cepat, dan yang di 24 jam itu yang pergerakannya lambat itu. Terus flow-nya itu adalah pergantian bed atau pergantian pasien inap. Nah, di sini ada pasien itu dari emergency, dari ANE, tidak emergency dan emergency, tapi bukan dari ANE. Nah, kemudian apabila ada bed maka dia langsung saja, jika tidak ada bed maka ada antrian. Nah, jika dari transfer dari rumah sakit yang lain, maka jika antriannya lebih dari 4 jam disarankan transfer ke rumah sakit yang lain lagi. Nah, kemudian dari admission elective atau yang tidak emergency itu juga ada bed atau tidak. Jika dia terindikasi inap maka dia menjadi pasien inap. Dan di sini untuk pergantian bednya itu ada preparation, jadi steril bisa dipakai untuk yang lain. Jika tidak ada pergantian maka kamarnya kosong, tidak terpakai. Nah, kemudian ini adalah alur penentuan optimisasi alokasi tempat tidur. Memahami bagaimana aliran flow mempengaruhi performa. Panjang antrian adalah banyaknya pasien inap yang belum terlayani. Jadi flow-nya tadi, pergerakan atau pergantian pasien inap atau bed. Selanjutnya, semakin padat, semakin intens rumah sakit mencapai peak okupansi, flow akan terbatas atau terhambat. Jika melebihi batas waktu antrian, perlu ada pasien yang ditransfer. Semakin cepat pergerakan atau pergantian pasien, semakin lancar flow, semakin banyak pasien yang tertampung meminimalkan antrian. Namun, jika banyak pasien yang datang tidak mengimbangi, akan ada banyak bed yang idle atau nganggur atau tidak terpakai. Akibatnya rumah sakit tidak mendapatkan pemasukan yang cukup. Flow-nya semakin cepat pelayanan, ketersediaan jumlah dokter yang dibutuhkan, ketersediaan ruang, semua pelayanannya intinya cepat, itu semakin sedikit waktu tunggu. Tapi jika flow-nya macet dapat disebabkan oleh beberapa hal, waktu tunggunya terlalu lama dan sebagainya, maka akan tercapai peak occupancy atau rumah sakit penuh. Pada kasus emergensi yang butuh pelayanan dengan segera dapat meninggal. Hal dipengaruhi oleh laju kedatangan pasien inap dan kepadatan rumah sakit. Pergerakan pasien inap dibagi menjadi 2 kategori, yaitu short stay dan long stay. Persentase banyak pasien inap yang tergolong dalam kategori short stay misalkan X% dan 1-X% adalah persentase banyak pasien inap yang tergolong dalam long stay. Di sini akan ada distribusi tentang banyak bed yang dijatah sebagai untuk pasien short stay dan long stay. Jika misalnya terlalu banyak yang short stay tapi kapasitasnya dianggap sama, sedangkan yang emergensinya yang long stay-nya sedikit, maka banyak yang idle. Jadinya berdasarkan persenan tersebut tipe long stay sama short stay-nya itu dibatasi. Banyaknya bednya itu dibatasi, disesuaikan. Kemudian karakteristik flow-nya itu dianggap berdistribusi eksponensial. Jadi faktor-faktor yang diperlukan dalam optimisasi alokasi tempat tidur adalah kepadatan jumlah rumah sakit. Jadi banyak bed terpakai per satuan waktu, dibatasi oleh batas waktu tunggu untuk pasien emergensi, flow pergerakan pasien, panjang antrian terjadi pada peak occupancy, dipengaruhi oleh banyaknya bangsal. Jadi kalau bangsalnya terbatas ya berarti panjangnya semakin batas. Laju kedatangan pasien, jenis keadaan pasien, emergency atau itu berarti kan penanganannya, perawatannya short stay sama long stay-nya. Jadi banyak dalam rumah sakit juga itu dari pelayanannya. Lama servis pasien inap, short stay, long stay tadi, lama persiapan tempat tidur untuk pasien berikutnya.
urutan sama urutan chefnya tadi, proses sama proses. Nah, itu kemudian ruang untuk aliran flow. Jadi semakin padat atau banyak kamar yang terpakai, semakin intens rumah sakit. Jadi semakin sibuk, nggak ada istirahat. Mencapai peak okupansi, flow akan terbatas, terhambat jika melebihi batas waktu antrian. Perlu ada pasien yang ditransfer. Semakin cepat pergerakan atau pergantian pasien, semakin lancar flow. Semakin banyak pasien yang tertampung meminimalkan antrian. Namun jika banyak pasien yang datang tidak mengimbangi, akan ada banyak bed yang idle atau nganggur atau tidak terpakai. Akibatnya rumah sakit tidak mendapatkan pemasukannya cukup. Semakin cepat pelayanan, ketersediaan jumlah dokter yang dibutuhkan, ketersediaan ruang, semakin cepat pelayanan ini, sehingga tidak banyak pasien yang menunggu atau semakin sedikit waktu tunggu. Sebaliknya jika flow-nya macet, dapat disebabkan lama waktu pelayanan sehingga ruangan terpakai lebih lama dan dapat sampai peak okupansi dan antrian akan terus bertambah sehingga pasien tidak segera terlayani. Pada kasus emergensi yang butuh pelayanan dengan segera dapat meninggal. Jadi ini adalah flow-nya itu banyak bed per hour. Jadi berapa banyak bed yang dan perubahan pergantian bed itu per jamnya. Kemudian dari situ itu ada banyak bed per kapasitas. Jadi tadi kan ada short stay sama long stay dan masing-masing ada kapasitasnya sendiri-sendiri tergantung banyak persen atau distribusi banyak yang mana gitu. Nah, terus habis itu densitas itu berarti ya udah banyaknya bed yang terpakai per kapasitas yang dijatah adanya di rumah sakit itu, jatahnya berapa gitu. Nah, kemudian sama aja tadi grafiknya, jadi berbanding terbalik dan distribusi eksponensial flow-nya. Sedangkan perubahan kepadatan atau banyaknya atau minimnya banyak bed yang terpakai per satuan waktunya, rata-ratanya itu distribusi Bayesian karena discrete. Kemudian dampak peak okupansi dan backflow. Jadi kalau peak okupansi ataupun rumah sakit penuh, akibatnya akan ada antrian, dan apabila terlalu banyak yang antri pada kasus emergensi yang membutuhkan penanganan segera akan berpotensi pada kematian. Pada nukut ada batasan waktu tunggu 4 jam. Jadi untuk kasus emergensi, apabila estimasi waktu tunggu lebih dari 4 jam disarankan untuk transfer ke rumah sakit lain. Rumah sakit akan intens dalam pelayanan sehingga banyak dokter yang harus tersedia pada peak hours menjadi lebih banyak. Staf yang membersihkan bed juga harus banyak tersedia pada peak hours. Dan dampak peak flow, apabila aliran bergerakan lancar, artinya rumah sakit tidak padat. Artinya banyak bed yang kosong atau nganggur atau tidak terpakai saat dibutuhkan. Banyak dokter yang dibutuhkan dalam perawatan juga tidak seintens pada saat jam sibuk, serta banyak staf yang membersihkan yang dibutuhkan juga tidak sebanyak pada jam sibuk. Di titik ini bisa menjadi waktu istirahat. Banyak pasien segera terlayani, antrian minimal, bahkan bisa jadi tidak ada. Namun, pemasukan rumah sakit juga tidak sebanyak pada jam sibuk. Akhirnya, pemasukannya kurang, bisa jadi malah merugi jika terus menerus. Kemudian, tantangan untuk mencapai keruangan dini. Anda mencapai keruangan dini, banyak dokter yang tersedia harus mencukupi, baru proses pelayanan di rumah sakit harus cepat tanpa rintangan dalam hal tidak kayak menghabiskan waktu di dalam menunggu ketersediaan bed, kita segera mendapatkan dokter yang terlayani dan alat-alat yang enggak, laboratorium enggak antri dan sebagainya, segera mendapatkan perawatan sehingga tidak lama menunggu. Antrian ketersediaan bed, staf yang membersihkan juga agar segera steril, tidak menunggu stafnya sedikit kan nunggunya lebih lama, sehingga agar mencapai keruangan ini dapat dilakukan menambahkan bed, menambahkan ruangan, menambahkan ruangan maksudnya bangsal, menambahkan dokter ya pada jam sibuk tadi, shiftnya, kemudian alat-alat. Jadi jika ada antrian perawatan lab laboratorium dan sebagainya itu ditambah, menambahkan staf yang membersihkan bed juga. Kemudian konsekuensi tidak adanya kapasitas aliran. Apabila tidak ada kapasitas flow, artinya flow-nya bisa terlalu lancar, banyak bed yang menganggur atau tidak ada pasien sehingga rumah sakit tidak mendapatkan pemasukan, sehingga rumah sakit akan rugi. Di sisi lain, jika flow-nya macet dan antrian terlalu panjang, akibatnya rumah sakit menolak pasien atau mentransfer pasien. Jika tidak tersedia banyak yang nganggur atau tidak ada pasien sehingga rumah sakit tidak mendapatkan pemasukan, sehingga rumah sakit akan rugi. Di sisi lain, jika flow-nya terlalu macet dan antrian terlalu panjang, akibatnya di rumah sakit menolak atau mentransfer pasien. Jika tidak segera dilayani, pasien akan banyak yang meninggal. Hal ini dapat memberikan citra buruk bagi rumah sakit dan mungkin akan dituntut untuk mengatasi masalah ini. Perlu ditambah fasilitas pelayanan baik dalam hal ketersediaan bed, dokter, fasilitas perawatan, tim perawatan, alat-alat perawatan maupun staf kebersihan.
adalah model antriannya, inputnya itu view-nya itu. Ini pemodelannya ada distribusi eksponensial, distribusi Poisson, dan banyak servernya. Bagian ini adalah variabel definisinya, kemudian matematikanya berdasarkan asumsi MGS. Tadi banyak servernya itu, banyak tim dokter dan lain-lain. Oke, di nomor 2 ini langsung saja ke nomor 2 ini Anda diminta untuk menentukan mana di antara model regresi yang paling cocok yang digunakan untuk rencana tersebut. Jadi di sini ada diberikan 5 prediktor dan data hanya diklasifikasikan ke dalam 2 kelas, yaitu sanggup bayar dan gagal bayar atau dikotomi. Nah, untuk menentukan metode terbaik dengan cara menentukan distribusi data baik menyeluruh maupun pada setiap kelas. Jika distribusinya normal, maka KDE-nya akan lebih baik. Tapi jika distribusinya tidak normal, maka LR akan lebih baik. Tetapi untuk lebih yakin sebaiknya dilihat di tingkat akurasi dan errornya. Kemudian ini tadi sama ya, jadi menentukan mana yang terbaik tadi caranya adalah seperti itu, dilihat dari distribusinya. Jika normal berarti QDE yang lebih baik, karena QDA sama LDA itu bedanya di kovariansi. Kalau kovariansinya sama berarti kita pilih QDA aja yang menyeluruh semuanya. Kemudian namun apabila karena KDE juga errornya lebih sedikit, namun apabila setelah dicek ternyata dia itu distribusinya selain normal, maka LR akan lebih baik. Hal ini karena LR tidak membutuhkan asumsi mengenai distribusi data dan karena kelas kategori biner dikotomi. Namun untuk lebih yakin dapat dicek akurasi dan error. Dengan adanya pandemi, kemampuan UMKM untuk membayar pinjaman menurun. Apa yang harus Anda lakukan dengan metode yang sudah Anda tentukan di A? Jelaskan pertimbangan dan dampaknya bagi nyamplung. Jadi, kalau misalnya pinjamannya menurun, kan akibatnya banyak yang nggak bayar gitu kan. Nggak bayar, pembayarnya menurun, jadi banyak kayak bayar, akhirnya kan nyamplungnya bisa rugi gitu lah, bisa rugi, akhirnya dia kayak investasi atau ngutangin tapi nggak ada balikan gitu kan, akhirnya cuma tekor aja, jadi berkurang gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini untuk membayar pinjaman menurun, makanya data sebelumnya harus dianalisis kembali, jadi sanggup bayar dan tidak sanggup bayarnya itu diidentifikasi sehingga keputusan untuk menentukan apakah dia memberikan pinjaman untuk selanjutnya itu berubah. Nah, kemudian disesuaikan pada data saat ini. Jadi dalam penentuan keputusan tersebut. Nah, jadi apabila tadi adalah metode LR, maka akan dilakukan pengkodean ulang terkait data yang baru menyesuaikan pandemi ini, atau dapat dilihat terlebih dahulu distribusi tiap kelas data yang baru. Jika normal mungkin bisa beralih ke KDE, tapi jika tetap selain normal berarti bisa dilanjut dengan LRE dengan pengkodean ulang tadi. Apabila metode KDE tadi yang kita pilih karena distribusinya normal di data awal, dan data yang baru ini apakah data yang baru ini berdistribusi normal? Jika iya, berarti kita pakai KDE lagi, tapi jika tidak bisa pakai LR. Nah, jika pakai KDE lagi berarti kita tentukan diskriminan baru. Jika beralih ke LR berarti kita melakukan pengkodean. Nah, ini adalah klasifikasi LR. Jadi tadi kan kita misalnya dari data sebelumnya itu besar pinjamannya sekian-sekian itu sanggup bayar. Tapi ternyata setelah pandemi itu kemampuannya menurun, berarti kan ada kesalahan gitu lah. Jadi ada klasifikasi ulang. Jadi diubah jadi rentangnya sebanyak besar pinjamannya sekian itu ternyata dia misalnya gagal bayar, dan sekian hanya dari sekian sampai sekian adalah sanggup bayar. Nah, kemudian pengkodean ulang, jadi tadi itu sanggup bayar contohnya ada di sini. Nah, kemudian dengan batas-batas klasifikasi memperhatikan data terbaru menyesuaikan situasi, kemudian menyating ulang batas-batas pengkodean sehingga didapat data yang akurat. Contohnya ini kan tadi kurang dari 2 itu misalnya tadi ini misalnya rupiah ya, misalnya rupiahnya itu kurang dari sekian juta dan ternyata dia sukses bayar, sanggup bayar. Nah, di sekian juta ternyata dia sanggup bayar, tapi ternyata kemudian dia nggak sanggup bayar, berarti data baru di sini diubah jadi 0 gitu dan seterusnya. Nah, pengkodean ulang tersebut agar dicapai klasifikasi LR yang baru dan keputusan yang lebih sesuai dengan data yang baru. Kemudian ini
ini tadi kan karena 5 periode dengan fungsi logistik dan LR dengan batasan, jadi berapa persen sanggup bayar jika dengan syarat-syarat yang tadi diberikan, maka kita pakai logistik dengan 5 prediktor sebagai berikut dengan masing-masing konstantannya adalah Akmax dari likelihood. Nah kemudian keputusan baru, dan kan kita tadi dari situ kita punya threshold dan kita bisa menentukan sanggup bayar dan gagal bayar. Nah kita kan karena tadi mengembangkan teknologi di mana nyamplung tadi, berarti bisa dimodifikasi ulang tentang teknologinya tadi sehingga bisa menerapkan klasifikasi yang baru. Kemudian selanjutnya adalah jika tadi yang dipilih adalah QDA, maka ditentukan pada data baru apakah matriks koefisiensinya masing-masing kelas itu matriks koefisien di masing-masing kelas. Tadi kan kita lihat dulu apakah distribusi normal atau tidak. Jika iya tetap QDA, berarti kemudian kita matriks koefisiennya kan pasti berbeda karena datanya baru. Makanya kita tentukan sampai ke fungsi diskriminan yang baru. Kemudian menentukan teknologi batasannya sehingga bisa menentukan saksi bayar dan sanggup bayar dan gagal bayar. Kemudian astagfirullah. Kemudian kita peroleh diskriminan baru dan kita ubah settingan dari teknologi tersebut sesuai dengan klasifikasi yang ada. Nah, kemudian dari data baru. Kemudian jika ada aturan dari pemerintah bahwa mobilitas tidak boleh direkam, akibatnya kan tadi kan ada fungsi prediktornya ada 5, tapi ternyata indeks mobilitas tidak boleh direkam, akibatnya tidak dapat memperoleh data dari mobilitas. Akibatnya kita hanya bisa mengukur atau memprediksi dari 4 prediktor tersebut. Nah, karena kita sebagai di fintech itu untuk menentukan apakah kita memberikan pinjaman atau tidak, kita harus memiliki prediksi apakah dia sanggup bayar atau tidak. Jadi tetap membutuhkan prediksi, dan tapi hanya karena mungkin tidak akan seakurat sebelumnya, tapi akan 4 prediktor tetap dilakukan proses klasifikasi dan mengembangkan teknologi disesuaikan dengan yang baru. Karena kita tidak mendapatkan indeks mobilitas, berarti kita hanya dalam 4 prediktor, dan agar tidak melacak mobilitas seorang tanpa izin teknologinya yang sebelumnya. Nah, kemudian metode LR tadi, jadi bagaimana menentukan berapa persen kemungkinan pemilik sanggup bayar jika dengan syarat-syarat tersebut. Nah, indeks mobilitasnya tadi karena tidak mempunyai data, berarti kita tidak bisa mengklasifikasikan tersebut. Jadi kita hanya ini, jadi dapat dilihat di sini sampai X pangkat 4, artinya prediktornya hanya sebanyak 4. Sama seperti sebelumnya kita klasifikasikan sanggup bayar atau gagal bayar. Kemudian jika QDE-nya atau ditentukan tadi, jika kita pilihnya QDE karena distribusi normal, maka fungsi diskriminan yang baru dengan 4 prediktor itu dicari. Kemudian kita menentukan thresholdnya sehingga kita bisa mengklasifikasikan sanggup bayar dan gagal bayar. Nah, sebelumnya untuk mengklasifikasikan sanggup bayar dan gagal bayar itu harus dikembangkan nilai diskriminan baru berdasarkan fungsi diskriminan yang baru. Nah, di sini minta maaf sekali, ini ada C-nya itu adalah kovariansinya, matriks kovariansinya sama, padahal harusnya berbeda kalau di QDE. Jadi itu ditambah I, seperti itu. Kemudian hingga diperoleh keputusan yang telah disesuaikan data setelah pandemi menurunnya UMKM bayar pinjaman. Jadi telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika sudah selesai ya. Jadi jika ada aturan pemerintah bahwa mobilitas tidak boleh direkam, berarti kita hanya menggunakan 4 prediktor. Kemudian tadi sebelumnya lagi, jika dampaknya bagi nyamplung akan rugi jika tidak ada perubahan, karena dia dianggap sanggup bayar tapi ternyata dia gagal bayar gitu. Jadi dia seperti kita minjemin uang tapi utangnya itu tidak dibayar-bayar, atau investasi tapi tidak menghasilkan gitu. Akhirnya kan akan rugi, akan gulung tikar dan akan sengsara juga gitu loh. Nah, jelaskan bagaimana yang sebelumnya tadi sedang dikembangkan oleh nyamplung. Nah, untuk metode terbaik itu dipilih, jadi dilihat dari distribusinya. Jika normal berarti kita pakai QDA karena QDA errornya lebih sedikit dari LDA. Tapi jika distribusinya selain itu berarti kita pakai LR atau regresi. Nah, karena di sini tadi kelas hasilnya adalah hanya sanggup bayar dan tidak sanggup bayar atau di binary dikotomi, artinya itu LR itu bagus gitu untuk itu, karena LR itu tidak terlalu bagus untuk kelas yang besar gitu, maksudnya pembagian kelas yang besar seperti itu.
Oke, selanjutnya untuk presentasi yang ketiga yaitu tentang soal dinamik. Jadi kita diminta untuk membuat model matematika tentang flow dan mobilitas pasien yang masuk rumah sakit dan tempat isolasi yang terkait permasalahan di atas. Jadi terdapat transfer dari suatu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Jadi ini adalah prosesnya. Pertama adalah mengidentifikasi variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis kasusnya adalah di suatu daerah terdapat rumah sakit. Pada masing-masing rumah sakit terdapat perubahan jumlah pasien yang terindikasi COVID. Nilainya non negatif. Perubahan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, laju pertambahan pasien COVID yang datang ke rumah sakit, yaitu dipengaruhi oleh penduduk asli yang langsung di rumah sakit atau dari luar daerah yang teridentifikasi COVID yang langsung diarahkan ke rumah sakit. Jadi misalnya ada di Surakarta sama di Klaten, di perbatasan. Nah di kota Klaten ternyata rumah sakit yang dekat itu fasilitasnya kurang, sementara di perbatasan kota Surakarta itu lebih lengkap. Makanya dia di luar daerah dipilih di situ. Makanya ada transfer dari luar daerah. Nah, laju berkurangnya pasien COVID yang keluar dari rumah sakit atau non negatif. Jadi ini berkurangnya pasien COVID disebabkan oleh karena dia sembuh, karena dia meninggal, atau transfer dari dalam dan luar daerah tersebut. Seperti tadi Klaten dan Surakarta. Nah, kemudian batasan asumsi-asumsi. Jadi langkah 2 adalah penyederhanaan dan pengurangi variabel dengan efek minim. Jadi dilihat dari suatu daerah, ternyata tadi banyak rumah sakit di daerah tersebut lebih dari atau sama dengan 2, itu asumsinya. Jadi nggak ada dari suatu daerah adanya cuma satu rumah sakit. Nah, masing-masing rumah sakit memiliki kapasitas maksimum untuk pasien yang dapat ditampung. Masing-masing rumah sakit memiliki fasilitas yang berbeda sehingga terjadi kemungkinan transfer dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Pasien yang tidak dapat ditampung di semua rumah sakit diasumsikan semuanya dapat ditampung di tempat isolasi. Semua penduduk yang terindikasi COVID masuk ke rumah sakit atau tempat isolasi. Dimungkinkan adanya transfer dari luar daerah, dimungkinkan adanya transfer ke luar daerah, tapi tidak ada transfer dari rumah sakit ke tempat isolasi. Itu maksudnya tempat isolasi. Mohon maaf, salah pengertian. Kemudian langkah 2 adalah merumuskan model atau merumuskan variabel dan parameter. Jadi pertama kita lihat di AT dulu ya, mohon maaf. Ini kurang urut. Banyak penduduk yang sehat tetapi belum imun atau rentan pada suatu penyakit. Jadi sehat tetapi dia itu belum berimun, jadi dia bisa terindikasi penyakit COVID. Akibatnya dia bisa tertular. Nah, kemudian yang kedua adalah ST, di sini adalah banyaknya yang sembuh. Jadi dia sudah berimun. Kemudian yang C itu adalah banyaknya pasien yang teridentifikasi COVID di suatu daerah pada suatu waktu. IC adalah total recruitment, jadi banyaknya pasien COVID itu bisa juga tadi yang Klaten ke Solo, jadi dari luar daerah yang ditransfer di perbatasan tadi contohnya. Tingkat transfer adalah yang belum, jadi dari Solo yang ke Surakarta justru tingkatnya itu. Nah, kemudian A itu adalah laju penularan, jadi ada yang menular dari dia itu sebenarnya A itu rentan tapi dia sehat tapi dia berubah menjadi C. Nah, IL itu rekrutmen pada A. Nah, itu bisa jadi karena lahir atau transfer dari luar. Seperti itu. HIT adalah banyak pasien COVID pada rumah sakit ke I di suatu daerah pada satu waktu T. T adalah waktu, I-nya itu adalah urutan rumah sakit dari 1 sampai K, karena banyak rumah sakitnya K, K-nya itu harus lebih dari 2, HI-nya itu ada batas maksimum kapasitas pasien di dalam rumah sakit, ISOT adalah banyak pasien di tempat isolasi. BI adalah laju pertambahan pasien COVID di rumah sakit I di suatu daerah. BISO adalah laju pertambahan di tempat isolasi. BJI itu laju pertambahan di rumah sakit I dari rumah sakit J. Jadi ada interaksi dan itu laju pertambahan atau laju pengurangan di satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. J itu juga urutan, tapi J itu tidak sama dengan urutan rumah sakit tapi tidak sama dengan I. Seperti itu. Mu I adalah yang sembuh, Rho I adalah yang mati. Jadi laju yang menyebabkan kematian, mu-nya adalah laju kesembuhan. Nah, kemudian DHI langsung saja, DHI per DT merupakan banyaknya pasien COVID di rumah sakit I suatu daerah terhadap waktu. Selanjutnya sama, hanya analog ya, perubahan banyaknya, perubahannya banyak pasien COVID di tempat isolasi suatu daerah terhadap waktu. Kemudian ini adalah diagram transfer flow pasien terindikasi COVID untuk merumuskan hubungan, untuk melihat hubungannya lebih jelas. Jadi di sini bisa dilihat, di sini adalah C itu adalah banyaknya pasien yang terindikasi COVID. Ada yang dari Klaten misalnya ke Surakarta, ada yang dari Surakarta justru ke ini. Jadi ada imigrasi, ada yang out keluar. Nah, di sini ada A itu yang rentan, jadi dia itu sehat tapi dia bisa tertular. Di sini adalah laju penularan. Kemudian dari C itu ada interaksi dengan rumah sakit, dia mengarah ke rumah sakit.
di rumah sakit 1, 2, 3 sampai K. Kemudian ada dari C itu ada interaksi dengan isolasi sehingga dia ke isolasi. Nah, kemudian dari HI itu ada yang keluar atau interaksi dengan rumah sakit yang lain akhirnya pindah transfer ke rumah sakit. Nah, entah karena rujukan atau fasilitas dan sebagainya. Kemudian dari isolasi ternyata ada juga yang masuk rumah sakit karena misalnya rujukan juga atau karena kosong sudah pindah gitu kan, sehingga bisa melayani. Kemudian dari ada transfer dari luar sama seperti tadi Klaten Surakarta. Jadi dari Klaten misalnya masuk ke Surakarta, Surakarta masuk ke Klaten. Nah, misalnya di perbatasan. Nah, di sini ada yang sembuh, kemudian ada yang meninggal. Ini ya, meninggal. Dan ini adalah laju meninggal, ini adalah laju kesembuhan. Nah, kemudian sama analog seperti itu untuk masing-masing rumah sakit sampai K. Dan di sini adalah S. S itu adalah yang sudah dapat imun vaksinasi atau sudah sembuh. Jadi yang sudah sembuh tidak mungkin mengalami penyakit. Jadi ini nggak ada yang ke kanan, hanya ke kiri semua. Dari sini ada juga yang imigran ternyata dia sudah berimun. Ada juga dia itu udah sehat terus dia keluar ke tempat lain. Jadi sehingga banyak pasien yang sehingga banyak populasi penduduk yang berimun itu berkurang gitu jika ini berkurang mundur. Dan terus ada yang mati walaupun dia bukan mati karena COVID tapi dia mati karena natural. Nah, kemudian banyaknya populasi yang meninggal adalah ini ditambah, jadi dari semua transfer yang mati karena COVID, dari yang imun mati karena natural, ada juga dari masukan dari misalnya jenazah dari Klaten maunya dimakamkan di situ, ada juga dari sini yang sebenarnya dia itu sehat tapi rentan dia itu meninggal di sini. Nah, tapi dia ada MS itu adalah mati suri. Jadi mati suri dia itu mati tapi terus hidup lagi. Nah, kemudian di sini ada omega itu artinya adalah di sini rentan, kemudian dia vaksin akhirnya dia menjadi kebal seperti itu. Nah, ini adalah lahir sama inputnya transfer, jadi dia sehat tapi rentan atau dia transfer keluar seperti itu. Kemudian dibuat model matematikanya adalah sebagai berikut. HI itu tadi adalah banyaknya pasien di rumah sakit I itu terbatas dalam batas atasnya PHI. Mohon maaf ada ketidakkonsistenan. Jadi HI besar sama HI indeks itu sama. Di sini penulisannya kurang konsisten, mohon maaf. Kemudian DHI per DT itu adalah perubahan banyaknya pasien COVID di rumah sakit I. Ini dipengaruhi oleh beberapa hal berikut, bisa dilihat dari model berikut untuk menentukan pemodelan tersebut. Jadi di sini ada interaksi antara C dengan H dengan laju perkembangannya B1. Nah, dan seterusnya itu berarti karena untuk dilihat di masing-masing rumah sakit berarti BI kali C kali H. Kemudian ditambah terdapat interaksi antara masing-masing rumah sakit, berarti ada sigma dari menjadi interaksi dari sini, interaksi dari ini dan interaksi dari itu dan itu. Kemudian sigma dari interaksi BJI HI HJ. Kemudian ini ada interaksi dengan isolasinya berpindah ditransfer ke rumah sakit HI. Kemudian ada yang transfer dari luar, misalnya dari perbatasan Klaten atau ke Solo. Nah, itu kemudian dikurangi dengan, jadi ada interaksi dari rumah sakit tersebut ke rumah sakit yang lain, tetapi malah pingin pindah ke rumah sakit yang lain, jadi makanya minus. Kemudian dikurangi mu, itu artinya ada yang sembuh, kali banyaknya HI. Dikurangi OI adalah yang out atau transfer keluar atau pindah keluar, dikurangi yang meninggal, ROI HI. I-nya adalah urutan 1 sampai K. Nah, kemudian ini untuk yang lain juga sama, analog seperti yang sebelumnya, hanya perubahan banyak pasien isolasi, banyak perubahan pasien COVID, banyak perubahan pasien yang rentan, banyak perubahan yang sudah kebal imun, dan banyak yang mati. Kemudian ini adalah interpretasinya. Jadi analisisnya adalah perubahan banyaknya pasien COVID di rumah sakit ke I dipengaruhi oleh interaksi dengan penduduk teridentifikasi COVID. Jadi tadi ini adalah perubahan banyak pasien COVID di rumah sakit ke I. Nah, ini terdapat interaksi antara dipengaruhi oleh interaksi rumah sakit tersebut dengan penduduk yang telah teridentifikasi COVID. Kemudian interaksi dengan rumah sakit yang lain, kemudian interaksi dengan isolasi, kemudian transfer dari luar, kemudian transfer dari masuk atau keluar daerah, kemudian juga karena meninggal atau sembuh. Itu mempengaruhi perubahan banyak pasien COVID di suatu rumah sakit I. Nah, interpretasinya di sini tidak lengkap ya, tapi sedikit saja.
tapi mungkin analog. Jika beta I-nya lebih dari 0, artinya rumah sakit I adalah rujukan bagi penduduk teridentifikasi COVID. Jadi banyak yang masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Dan jika I-nya sama dengan 0, artinya jika beta I-nya sama dengan 0, artinya rumah sakit I bukan rujukan. Jadi nggak ada yang masuk ke situ. Jadi bukan rujukan. Nah, jika gamma I-nya lebih dari 0, artinya rumah sakit I merupakan rujukan, tapi bagi orang-orang yang di tempat isolasi. Kalau tadi bagi orang yang teridentifikasi COVID ini isolasi. Jika TI-nya sama dengan 0, artinya tidak ada penduduk imigran dari luar yang terindikasi COVID dan dirujuk ke rumah sakit I. Jika Rho I-nya sama dengan 0, artinya tidak ada pasien terindikasi COVID yang meninggal. Jika mu I sama dengan 0, Rho I sama dengan 0, dan OI sama dengan 0, dan BIJ-nya sama dengan 0, artinya tidak ada pasien yang sembuh, sehingga banyak pasien di HI tetap tidak mampu menampung pasien baru. Jadi banyak terdapat antrian dan banyak pasien yang mungkin akan meninggal gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.